Baik, saya ingin berbagi sedikit tentang pengalaman hidup saya bersama dengan Tuhan. Sebelumnya saya adalah orang yang berdosa ya. Saya latar belakang keturunan penyembah berhala. Jadinya setelah mendengar Injil yang benar, Tuhan mengangkat saya dari lumpur yang begitu kotor, yang begitu gelap gitu. Mungkin bagi orang dunia ya itu hal yang biasa gitu, tapi bagi Tuhan itu adalah hal yang sangat kotor gitu. Dulu sebelum mengenal Tuhan gitu ya semua suka-suka saya mau berdosa, saya mau berbohong, saya mau mencuri, ya suka-suka saya gitu. Toh hidup saya kan untuk saya dan bukan untuk orang lain gitu. Bahkan saya nggak memikirkan apa kata orang, ya semua suka-suka saya gitu. Tapi ketika Tuhan mengangkat saya dari lumpur dosa itu gitu ya, hidup ini ya sepenuhnya milik Tuhan gitu. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku gitu. Memang saya tubuh aku yang jalani gitu, tapi semuanya itu oleh karena Tuhan dan bukan oleh karena perbuatan saya gitu. Ketika sebelum mengenal Tuhan gitu ya, saya kadang mengingat-ingat gitu, bodoh kali aku dulu gitu. Ketika saya mengingat pertama kali saya kesini, saya 6 tahun tinggal di sini bersama dengan ibu gembala. Ketika pertama kali saya kesini, saya ingat ya, betapa bodohnya saya gitu. Enggak kayak mana ya, bukan kayak orang-orang lain gitu. Pintarnya juga enggak kelas seperti orang-orang lain gitu. Jadinya saya kayak sekarang itu kan berpikir kayak mau ketawa saya gitu, memikirkan hidup yang dulu masih gelap gitu ya. Pertama saya kesini itu, saya ingat saya belum bertobat, tapi sudah mendengar Injil yang benar gitu. Saya bertobat itu ketika saya kelas 3 SMP. Saya kesini itu kelas 1, jadi saya belum mengenal Tuhan dan belum menerima Yesus sebagai juru selamat saya gitu. Jadi saya berpikir gitu ya, betapa gelapnya aku dulu, betapa bodohnya aku dulu gitu. Dulu gak ada berpikiran tentang ya bagaimana memberi diri untuk Tuhan, bagaimana melayani untuk Tuhan, bagaimana untuk melayani untuk sesama gitu. Gak pernah terpikir itu gitu. Sekolah orang ya sekolah, makan orang ya makan, hidup orang ya hidup. Hanya sebatas itu dulu hidup saya gitu. Gak pernah berpikir kalau aku hidup itu untuk Tuhan, kalau aku hidup itu ya harus menjadi berkat gitu. Gak ada berpikir seperti itu gitu. Tapi setelah Tuhan tebus saya gitu ya, saya ingat itu kelas 3 SMP, Tuhan mengangkat saya dari lumpur dosa itu gitu ya. Saya melihat perubahan yang ada dalam diri saya dulu yang sebelum saya bertobat dan setelah saya bertobat gitu. Dulu yang sebelum saya mengenal Tuhan, salah satu Tuhan memberikan karunia itu adalah karunia di bidang musik gitu ya. Dulu ketika SMP kelas 1, walaupun tinggal di sini ya mendengar musik ya dengar, nggak ada istilah kata ingin ku pelajari, ingin les, ingin aku belajar dengan seseorang supaya aku kelak sama seperti dia. Nggak ada berpikir seperti itu gitu. Jadi saya hanya dengar, yaudah setelah dengar hilang gitu. Tapi ketika Tuhan tebus, sudah Tuhan angkat dari lumpur dosa itu, saya mulai bukan merenung sih gitu, tapi entah kenapa datang dari diri saya sendiri gitu. Saya belajar, saya secara otodidak, secara bermusik itu belajar sendiri gitu tanpa diajari gitu. Awal saya berpikir, itu kan kemampuan punya orang aku yang belajar kok nggak ada yang ngajarin. Jadinya itu kan untuk diriku, itu yang pertama tertanam dalam hati saya gitu. Tapi ketika Tuhan bilang, tidakkah kamu melihat apa perbedaan hidupmu yang dulu ketika kamu masih gelap dan hidupmu yang sekarang ketika saya sudah tebus kamu gitu. Dari situ saya sadar bahwa kemauan keinginan saya itu datang dari Tuhan gitu. Dulu saya lihat ya Bang Anto itu ya, Bang Anto main musik, saya lihatnya gitu. Tapi ya udah sekedar lihat, nggak ada ingin belajar gitu. Tapi ketika Tuhan hidup dalam saya melihat perubahan itu gitu. Iya ya, itu kan pemberian Tuhan, jadi itu kuberikan untuk Tuhan gitu. Jujur sih gitu, saya orangnya nggaknya terlalu pintar gitu. Enggaknya pintar seperti ya Kak Evi, Bang Anto, Bang Anta, Bang Josen, Kak Dalma, enggaknya sepintar mereka gitu. Otak saya kelas bawahnya gitu. Tapi karena Tuhan bilang, ini yang kuberikan untukmu, jadi muliakanlah aku dengan itu gitu. Jadinya iya ya Tuhan. Jadinya aku melihat gitu, apa perbedaan hidupku yang dulu ketika hidupku yang sekarang gitu. Ketika kemarin
ibu bilang gitu ya, coba pertama saya tanya Tuhan, aku nggak pandai ngomong, aku nggak punya karunia di bidang mengajar, toh aku sekolah musik juga, nggak menjadi seorang guru gitu. Tapi bagaimana aku bisa mengajari mereka? Aku kan nggak pandai ngomong seperti biasa aja syukur bisa. Untuk diriku sendiri aja aku mengerti, untuk diriku sendiri itu udah syukur. Kayak mana aku mau ngajar orang itu masih umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun ke atas, kayak mana aku mau ngajar orang itu? Jadinya saya merenung gitu ya, Tuhan tolonglah, aku nggak ada kekuatan dalam hal itu gitu. Tapi saya ingin menggali gitu ya, apalagi yang mau Tuhan beri untuk saya gitu, apalagi yang mau Tuhan buat untukku, bukan hanya soal musik, bukan hanya soal yang lain, tapi Tuhan mau juga kau loh, aku kasih dalam hal bidang mengajar lagi. Artinya nggak cuma satu gitu, Tuhan kasih lagi yang lain gitu. Setelah mengajari mereka tempo beberapa hari, saya berdoa lagi, saya datang lagi sama Tuhan, kalau nanti orang itu nggak bisa, udahlah ya sampai sini aja, nggak bisa lagi aku, karena untuk diriku sendiri mengerti pun itu udah cukup gitu. Tapi Tuhan mau nggak cuma sampai diriku gitu, kasihlah sama mereka yang lain-lain supaya mereka juga bisa memberi untukku. Itu yang Tuhan taruh gitu. Ya udah Tuhan, ya udah berikan ini gitu. Jadi ketika les pun saya memang jujur ya, memang benar-benar bergumul gitu. Tuhan, kalau besok apalagi yang aku kasih gitu. Tapi bahan nggak kekurangan Tuhan kasih gitu. Jujur saya sendiri nggak pintar gitu. Ketika di kampus pun kadang saya tanya, bang ini kayak mana, kak ini kayak mana. Kadang saya tanya gitu. Ini saya sok ngajar lagi. Apa kayak terlalu tinggi kali saya rasa saya gitu. Jadinya Tuhan tolonglah, dalam keterbatasan pun tidakkah Engkau bekerja gitu, tidakkah Tuhan menolong gitu. Di dalam titik lemah saya, di dalam kolom yang paling bawah pun Tuhan menolong gitu. Buktinya orang itu ya, saya melihat bukti yang Tuhan kasih gitu. Orang itu ngerti kan apa yang Kau kasih gitu. Tapi saya melihat bukan saya yang ada di situ, tapi Tuhan gitu. Kalau ditanya saya, nggak maunya saya, nggak. Sebenarnya kalau ditanya gitu ya, aku nggak mau Tuhan. Yang pertama aku capek, yang kedua aku harus keluar dari zona nyamanku, yang ketiga, ya udah ampun lah, aku nggaknya terlalu kuat kali orangnya. Kalaupun ngajar palingnya 1 jam udah cukup 1 hari. Tapi orang ini ada beberapa nggak mungkin 1 hari 1 jam gitu. Tapi bukti yang saya melihat gitu ya, Tuhan itu bekerja, nggak diam gitu. Saya melihat Tuhan bekerja, ini loh yang Aku kasih untukmu. Buktinya kau nggak sakit kan? Buktinya apa yang kau ajarkan orang itu mengerti gitu. Saya sempat memang pasrah, saya sempat kayak mau nyerah. Aku nggak mau lagi lah Tuhan. Orang itu masih kecil-kecil, nggak tahu nanti dia baca nada itu nggak tahu nanti dia kayak mana aku mau ngajar orang itu. Kayak gitu dalam hati saya gitu. Tapi saya melihat di situ Tuhan, ya ini aku loh yang mau memberi untukmu, yang mau datang ketika engkau lemah, yang mau memberi di saat engkau nggak tahu, yang memberi pengetahuan di saat engkau ya benar-benar nggak tahu gitu. Saya melihat Tuhan bekerja di situ gitu. Itu bukan secara kebetulan ya, bukan karena kemampuan saya, iya karena kamu sekolah musik makanya kamu bisa, bukan gitu. Tapi saya melihat Tuhan ada di situ gitu, bukan secara kebetulan Tuhan mengatur semuanya gitu. Saya juga melihat Tuhan ya dalam studi saya gitu. Kalau dulu saya ingat sebelum saya bertobat gitu ya, saya nggak pun semua itu gitu. Saya bisa ke kampus, saya bisa ke Medan. Bukan karena uang bapak saya ada makanya sampai di Medan gitu. Bukan karena saya bisa, bukan karena saya pintar, bukan karena keuangan orang tua saya mencukupi, makanya saya sampai di Medan gitu. Tapi saya lihat itu yaitu oleh karena Tuhan gitu. Saya sampai di Medan, saya kuliah dengan uang kuliah yang mahal. Ya semua itu oleh karena Tuhan gitu, bukan karena iya loh uang bapakmu kan banyak, bukan karena itu gitu. Tapi saya melihat ya Tuhan ada di situ gitu. Tuhan yang mencukupkan semuanya gitu. Saya telepon, mak uang kuliah sekian ya, mak aku mau beli inilah, mau beli itulah. Saya nggak tanya ada duit atau enggak. Saya hanya bilang, mak aku mau beli ini ya, uang kuliah sekian. Saya nggak pernah bertanya, mak ada deh uang kita. Nggak pernah bertanya seperti itu gitu. Aku mau beli inilah mak. Artinya memang di situ saya lihat gitu ya, sedikit ada keegoisan saya, sedikit saya mementingkan diri saya sendiri. Belakangan ini saya berdoa, Tuhan aku mau beli inilah,
Tuhan kasih ya uangnya. Belakangan ininya dulu saya berpikir, aku mau beli inilah, mau beli itulah, suka-suka aku lah. Itu yang ada dalam hati saya gitu. Tapi ketika Tuhan bekerja, Tuhan yang menolong gitu ya. Ketika mak, aku mau beli ini ya, ada uang. Ya udah ada, dikasih Tuhan ya nanti. Mama saya nggak langsung bilang iya ada, kita beli, nggak ada kayak gitu kata mama gitu. Dia bilang ya mintalah sama Tuhan, uang ibaratnya kan bapak kita itu kaya gitu, nggak pernah kekurangan. Semua yang dikasih yang ada sama kita itu adalah punya Tuhan gitu. Ya, mintalah sama Tuhan, aku nggak ada uangku. Gitu kata mama. Semuanya itu pemberian Tuhan dan bukan hasil usahaku sendiri gitu. Saya melihat itu dalam keluarga gitu ya. Memang benar-benar Tuhan yang tolong, memang benar-benar semuanya itu oleh karena anugerah gitu dan bukan secara kebetulan gitu. Saya ada di sini, saya melayani Tuhan, saya memberi diri untuk Tuhan, itu bukan oleh karena diri saya gitu, tapi itu oleh karena Tuhan gitu. Saya mengajari mereka yang kecil-kecil itu bukan secara kebetulan gitu, tapi kamu belajar dari sini ya. Itu yang saya ambil gitu. Tuhan bilang kamu belajar dari sini ya, nggak langsung kelas atas gitu. Kamu belajar yang kecil-kecil dulu, baru nanti sedikit demi sedikit baru bertambah gitu. Saya melihat itu gitu. Pernah sih saya merasa kecil gitu ya, masa sih Tuhan ngajar anak-anak kecil, ngajar yang masih SD, tangga nada pun nggak tahu, saya harus mengajar dari nol. Kalau udah yang besar kan tahu tangga nada do itu di mana, mi itu di mana gitu. Tapi pada waktu itu Tuhan bilang, aku mendidik kamu dari yang kecil, bukan dari hal yang besar gitu. Jadi saya melihat Tuhan yang bekerja dalam diri saya gitu. Jadi mari Bapak, Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, gali karunia yang Tuhan berikan, tanya Tuhan, Tuhan mau kita itu jadi apa gitu. Saya melihat dulu saya nggaknya ada apa-apanya gitu, tapi setelah Tuhan tebus, saya punya perbedaan dulu dan sekarang gitu. Hidup saya yang dulu yang masih gelap dan hidup saya yang sekarang masih sudah diterangi oleh Tuhan gitu. Saya punya perbedaan itu gitu. Jadi mari gali karunia yang Tuhan berikan gitu. Entah mengajar, entah pun jadi MC, entah pun jadi seorang hamba Tuhan gitu, entah pun apapun itu gitu, tanya Tuhan gitu. Saya juga dulu saya tanya Tuhan gitu, walaupun datang secara kebetulan, tapi itu oleh karena Tuhan dan bukan oleh karena kemampuan saya gitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini, sekiranya menjadi berkat. Terima kasih.